Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Arvina, NPM 2003011097, jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Saya di sini akan bercerita tentang karangan narasi yang saya buat yang bertemakan bertaubat dari jeratan ekonomi konvensional ribawi, yang saya beri judul Tawakal. Saya seorang pengusaha yang sukses yang mempunyai bisnis snack di berbagai daerah. Rahasia dari awal kesuksesan saya adalah tidak pernah berhenti beribadah ataupun bersedekah dan menjalankan bisnis sesuai dengan syariat-syariat Islam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kesuksesan saya malah menjadikan saya orang yang sombong dan menjalankan bisnis tanpa adanya syariat Islam, sehingga meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah, karena sibuk sekali mengurus perusahaan di berbagai daerah. Pada suatu hari, grafik persentase harga keuntungan menurun dikarenakan bahan baku semakin naik dan harga jual belum dinaikkan. Kemudian saya berpikir, bagaimana cara agar harga jual naik beberapa persen saja, tetapi harga pokok tetap stabil sehingga menghasilkan keuntungan yang pesat. Dan saya berpikir, bagaimana kalau mengurangi bahan pokok produksi dan mengurangi berat gram pada kemasan tanpa diketahui oleh konsumen itu sendiri. Kemudian produksi yang saya pikirkan ini berjalan dengan lancar dan keuntungannya naik begitu pesat. Seiring berjalannya waktu, saya terdapat musibah bahwa salah satu gudang pokok bahan makan di kantor pusat mengalami kebakaran yang membakar bahan pokok dan barang yang siap jual. Sehingga saya mengalami kebangkrutan yang cukup hebat. Tetapi saya mempunyai cabang di berbagai daerah untuk menutupi kebangkrutan itu. Tetapi pemikiran saya itu ternyata salah. Karena kejadian kebakaran itu, saya harus memecat sebagian besar pegawai saya karena tidak sanggup membayar gaji mereka dan uang simpanan saya hanya cukup untuk membayar pesangon mereka saja. Kemudian cabang pabrik saya yang juga mengalami masalah karena saya tidak sanggup membayar uang pinjaman konvensional untuk usaha saya. Akhirnya pihak bank menyita semua pabrik saya. Di sini saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya bingung harus mulai dari mana lagi bisnis saya. Di lain sisi, saya tidak punya cukup modal untuk membuka usaha, dan di sisi lain saya tidak bisa menjamin uang ke bank konvensional lagi. Kemudian saya bertemu sahabat saya yang dulunya saya sombong kepadanya karena harta yang saya punya, tetapi dia welcome, tidak merasa sakit hati apa yang saya lakukan kepadanya dulu. Saya kemudian menceritakan apa yang saya alami selama ini kepadanya. Kemudian dia bilang, coba kamu ingat-ingat, kamu bisa dilanda musibah sehebat ini sehingga tidak ada harta sedikit pun yang tersisa. Kemudian saya introspeksi diri dengan merenungkan kepada Allah, kenapa Allah memberikan musibah begitu hebat kepada saya. Dan akhirnya saya menyadari bahwa saya telah melakukan syarat-syarat berbisnis yang bukan syariat Islam. Saya mengambil keuntungan begitu besar yang menipu konsumen, dan saya meninggalkan kewajiban saya sebagai umat muslim untuk beribadah, bersedekah, dan tidak sombong. Kemudian teman saya menasihati saya, nah, Allah memberikan ujian ini semua ke kamu agar kamu mengingat kembali kepada Allah dan tidak boleh riba. Karena sesungguhnya riba itu sangat dilarang oleh Allah, seperti contoh pada surat Al-Imran ayat 130. Larangan memakan riba, yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu rabba adafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandakan, dan takwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Hati saya langsung terketuk setelah mendengar nasihat teman saya tersebut. Kemudian saya bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang saya lakukan. Kemudian saya menjalankan bisnis kecil-kecilan dan tidak lupa untuk bersedekah dan menjauhi riba. Akhirnya setelah beberapa tahun bisnis saya lancar, tanpa hambatan, dan saya tetap berpegang teguh untuk menjauhkan riba dan selalu bersedekah. Dari cerita yang saya karang ini,
amanatnya, terdapat sebuah amanat, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya yang luar batas kemampuan hambanya, dan janganlah engkau melakukan kegiatan riba, yang dimana Allah sudah jelas untuk menjauhinya. Saya Suci Ervina, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.